Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah kelas 6? Semoga selalu baik ya, walaupun dari rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya kita masuk ke pembelajaran subtema 2, yaitu tentang hewan sahabatku. Kita akan belajar tentang subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kita masuk dulu ya ke pembelajaran 5. Di sini ayo berdiskusi. Nah, ada gambar ya. Kira-kira apa saja sih kegiatan ekonomi yang tampak pada gambar tersebut? Nah, ternyata kita bisa lihat ya, gambar yang pertama menghasilkan minyak. Kemudian gambar yang kedua menghasilkan produk beras. Yang ketiga adalah garam. Nah, menurut kamu negara mana saja yang melakukan kegiatan ekonomi seperti gambar di atas? Ayo diskusikan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita lebih baik mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Kedua, membuat patung dengan teknik dari bahan tertentu. Sikap yang akan kita kembangkan adalah tanggung jawab. Ayo mencari informasi. Kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Coba perhatikan gambar ini ya. Kira-kira sebagian besar penduduk ASEAN, negara-negara ASEAN bekerja di sektor pertanian. Oleh sebab itu, khususnya negara Indonesia disebut dengan negara agraris. Nah, masyarakat penduduk itu mayoritas sebagai petani. Diskusikan persamaan dan perbedaan kegiatan ekonomi yang terdapat pada dua negara di Asia Tenggara. Ibu contohkan negara Singapura dan negara Indonesia. Walaupun sama-sama negara ASEAN, tetapi berbeda kegiatan ekonominya. Kenapa? Karena letak geografisnya atau kondisi geografis di negara tersebut juga berbeda. Bedanya di Indonesia tanahnya subur sehingga menanam apapun menjadi lebih mudah untuk bercocok tanam. Tetapi jika di negara Singapura, luas tanahnya juga sempit, menghasilkan sumber daya manusia yang bekerja di sektor lain seperti bidang dan jasa. Jadi perbedaannya seperti itu ya anak-anak. Kamu dapat mencari informasi ini lebih lanjut di internet, majalah atau koran. Ya. Baik, selanjutnya adalah membuat patung dengan teknik dari bahan tertentu. Nah, kita tahu kan Indonesia memiliki hutan yang luas. Hasil hutannya itu berupa kayu dan banyak sekali dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk Indonesia. Misalnya saja dalam membuat patung. Nah, dari bahan kayu tentu saja menggunakan teknik dari bahan yang berbeda. Contohnya, kalau kayu kira-kira teknik apa yang dapat digunakan? Ya, tepat, teknik memahat. Kalau bahannya lunak seperti tanah liat, terus plastisin, teknik apa yang digunakan? Ya, tepat, yaitu teknik butsir. Kalau dari bubur kertas, teknik apa yang digunakan? Tepat sekali, teknik mencetak. Nah, begitu ya. Dari bahan-bahan yang berbeda akan menghasilkan teknik yang digunakan juga berbeda. Baik. Selanjutnya kita ke pembelajaran 6 ya. Amati dulu gambar-gambar yang ada di samping ini. Nah, yang pertama ada seorang nelayan menjaring ikan. Kemudian yang kedua itu bergotong royong membersihkan lingkungan, dan yang ketiga itu membantu teman yang sedang jatuh. Nah, kira-kira kegiatan di atas mungkin dapat kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian sikap-sikap yang ditunjukkan pada gambar di atas menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Ya, ini adalah pengamalan Pancasila sila ke-5. Kita akan belajar dan harus mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran 6 adalah
Nah, yang pertama kita akan mendiskusikan nilai-nilai terkait sila kelima Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan membuat kesimpulan dari sebuah teks yang dibaca. Nah, sikap yang akan kita kembangkan adalah tanggung jawab, peduli, dan kerjasama. Selanjutnya kita ke ayo berdiskusi. Nah, kamu tahu ini lambang dari sila keberapa? Betul, ini lambang dari sila kelima. Nah, lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, di sini ada contoh sebuah kasus. Pak Ilham merupakan seorang nelayan. Ia bekerja keras mencari ikan agar dapat menghidupi keluarganya. Bekerja keras ternyata merupakan pengamalan sila Pancasila kelima. Nah, kamu tahu tidak bunyi sila kelima seperti apa? Ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, kita pelajari lebih mendalam ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Selanjutnya adalah ayo berdiskusi ya. Nah, di sini ada gambar seorang teman menolong teman merupakan salah satu contoh penerapan sila kelima ya. Di sini ada teman jatuh naik sepeda. Nah, ternyata menolong teman merupakan penerapan sila kelima. Adapun penerapan yang lain yaitu yang pertama bersikap adil terhadap orang lain, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Kemudian yang ketiga, suka bekerja keras. Keempat, memberi pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih. Jadi kalau kamu menolong orang, jangan mengharapkan balasan ya. Itu tidak boleh, tapi tolonglah dengan ikhlas. Kemudian menghargai hasil karya orang lain ya. Tidak mencela hasil karya orang lain. Ah, kamu mah jelek, saya nggak suka. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Tetapi harus menghargai ya, walaupun memang karyanya kurang begitu bagus misalnya, tetapi kamu tidak boleh mencelanya. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, seperti mencoret-coret nih, suka mencoret-coret tembok di kelas, tidak boleh. Suka mencoret-coret meja di kelas, nah itu juga tidak boleh ya, karena merugikan kepentingan umum. Jadi estetika keindahannya berkurang karena sudah kotor. Nah, kemudian Ibu tugaskan, tuliskan masing-masing 2 contoh pengalaman sila di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Bisa? Bisa, hebat. Selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari teks yang dibaca. Ayo, kamu membaca pada halaman 73 ya. Setelah itu buatlah kesimpulan dari teks tersebut. Nah, di laut ternyata terdapat berbagai jenis ikan. Ada banyak jenis ikan yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang tidak ya, salah satunya adalah hiu. Nah, bacaan hiu ini ada di halaman 73, jadi dibaca ya. Kemudian kita akan menarik sebuah kesimpulan dari teks yang dibaca. Kesimpulan dari suatu teks dibuat untuk menggambarkan pokok permasalahan atau informasi penting apa yang dibahas dalam teks tersebut ya. Jadi ditarik kesimpulan merupakan pokok permasalahan atau informasi penting dari teks tersebut. Baik, itulah pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita harus menyimpulkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kegiatan ekonomi di setiap wilayah negara ASEAN tentunya berbeda-beda. Kenapa hal ini berbeda-beda? Tergantung dari keadaan geografis wilayah tersebut. Yang kedua, membuat patung dengan teknik tertentu tergantung dari bahan yang digunakan. Misalnya, kalau bahan lunak, tekniknya membutsir. Kemudian yang ketiga, pengalaman Pancasila sila kelima, contohnya bekerja keras, tidak hidup boros, memberi pertolongan kepada orang lain ya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari suatu teks dibuat untuk menggambarkan pokok permasalahan atau informasi penting dari teks tersebut. Nah, kira-kira sudah paham belum anak solih dan solihah? Alhamdulillah, paham ya? Baik, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa hubungin Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.